Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Muhammad Al-Farid dari PM 2024E dengan NIM 3 069. Di sini saya akan membuat video tentang pembuktian teorema geometri 10.2, 10.3 dan 10.4. Langsung saja ke video pembuktiannya. Oke, yang pertama yakni teorema 10.2 yang berbunyi bahwa jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya, maka garis tersebut itu sejajar dengan sisi segitiga. Nah, di sini saja kita gambarkan untuk ilustrasinya. Terdapat sebuah segitiga. Nah, segitiga ini dipotong oleh sebuah garis, dan garis tersebut memotong dua sisi. Kita misalkan di sini. Nah, kita namai segitiga ini KLM, dan garis yang memotongnya AB. Nah, jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisi lainnya, maka garis tersebut ini sejajar dengan sisi segitiga. Nah, di sini diketahui sebuah segitiga KLM, dan juga dari pernyataan ini kita dapat perbandingannya bahwa MA dengan MK ini sebanding dengan MB dengan ML. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa AB ini, garis ini sejajar dengan garis KL, sebanding AB ini sejajar dengan KL. Nah, bukti. Untuk buktinya yakni kita misalkan pengandaian, kita andaikan AB ini tidak sejajar dengan KL. Nah, kita misalkan AB tidak sejajar dengan KL. Nah, otomatis maka ada ruas garis yang sejajar dengan AB melalui titik K ini. Kita misalkan misalkan di sini Z, maka terdapat garis KZ yang memotong M dan juga MA, garis ML maksudnya. Nah, terdapat sebuah garis KZ ini memotong garis ML. Nah, garis ini yang memotongnya sejajar dengan AB. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya 10.1, maka dapat diperoleh bahwa MA dengan MK ini sebanding dengan MB dan juga MZ karena teorema sebelumnya 10.1. Nah, hal tersebut ini kontradiksi dengan pernyataan ini. Nah, karena hal tersebut kontradiksi, maka diperoleh bahwa KL ini dan juga KZ ini nilainya sama. Nah, karena Z dan L ini segaris, maka dapat kita simpulkan bahwa Z dan L ini berhimpit. Nah, karena Z dan L ini berhimpit, maka pengandaian salah. Nah, karena pengandaian salah, ini pengandaian salah. Seharusnya AB
ini sejajar dengan KL. Nah, sekian pembuktian yang saya buat. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya yakni teorema 10.3 yang berbunyi bahwa diketahui kesesuaian antara dua segitiga. Jika sudut-sudut yang berkesesuaian kongruen, maka kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Nah, di sini diketahui bahwa terdapat suatu segitiga. Kita misalkan segitiga A, B, C, dan juga segitiga X, Y, Z. Nah, diketahui dua segitiga. Nah, di sini diketahui sudut-sudutnya ini berkesesuaian kongruen. Maka sudut A ini kongruen dengan sudut X, dan juga sudut B ini kongruen dengan sudut Y, serta sudut C ini kongruen dengan sudut Z. Kita tulis saja diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara dua segitiga, maka segitiga ABC ini berkesesuaian dengan segitiga X, Y, Z. Lalu sudut A ini kongruen dengan sudut X, lalu sudut B ini kongruen dengan sudut Y, dan juga sudut C ini kongruen dengan sudut Z. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa kesesuaian tersebut merupakan suatu kesebangunan. Nah, akan dibuktikan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. Nah, untuk membuktikan bahwa segitiga ABC dan juga segitiga XYZ merupakan sebangun. Nah, di sini kita juga harus membuktikan bahwa sisi-sisinya tersebut, sisi AC dengan XZ ini dan juga lainnya itu berkesesuaian, panjangnya ini harus sebanding, karena berdasarkan definisi dari sebuah kesebangunan. Nah, karena di sini bahwa sebelumnya kita telah mengetahui sudut-sudutnya ini kongruen, ya, sudut-sudut yang bersesuaian ini kongruen. Nah, kita akan buktikan bahwa sisi AC ini dengan AC dengan XZ ini sebanding dengan BC dengan YZ, dan juga AB ini dengan XY. Nah, kita akan membuktikan ini untuk kita membuktikan kesebangunan sebuah dua segitiga ini. Nah, langkah pertama andai bukti. Nah, kita misalkan kita itu jika misalkan segitiga ABC dan XYZ ini kongruen, ya, jika dua segitiga ini kongruen, maka hal ini tersebut sudah terbukti. Nah, oleh karena itu kita tidak mengetahui bahwa ini nih dua segitiga ini kongruen. Nah, karena di sini kita ketahui sebelumnya bahwa sisi C ini namanya sesuai kongruen dengan sudut Z, maka kita gambarkan
kita misalkan C atau Z. Nah, sini A dan juga B, dan di sini X dan Y. X dan Y. Nah, karena diketahui bahwa sudut-sudutnya kongruen, otomatis ZXY ini, sudut ZXY ya, sudut ZXY ini kongruen dengan sudut CAB. Nah, karena sudut ZXY ini kongruen dengan CAB, maka berdasarkan teorema 8.7 yang berbunyi bahwa jika dua buah garis tersebut dipotong transversal, maka jika sudut sehadapnya kongruen, maka garis tersebut sejajar. Maka XY ini sejajar dengan AB. Nah, karena teorema 8.7. Nah, akibatnya sehingga kita peroleh bahwa XZ ini dengan AC ini sebanding dengan YZ dengan BC, atau bisa jadi AC ini dengan XZ ini sebanding dengan BC dengan YZ. Nah, lalu kita juga misalkan, karena diketahui sebelumnya bahwa sudut B ini kongruen dengan sudut Y, maka kita gambarkan B atau Y. Nah, di sini terdapat sini A dan C, di sini X dan juga Z. A dan C, X dan juga Z. Nah, karena diketahui bahwa sudut-sudutnya juga kongruen, maka sudut BZX YZX ini kongruen dengan sudut sudut A, sudut B, BCA ya, karena sudut YZX kongruen dengan sudut YBCA, maka berdasarkan teorema 8.7 ruas garis X Z, ruas garis ini sejajar dengan ruas garis AC berdasarkan teorema 8.7. Maka dapat kita peroleh bahwa YZ ini dengan BC itu sebanding dengan XY dengan AB, atau BC dengan YZ ini sebanding dengan AB dengan XY. Nah, karena kita dapat sebuah persesuaian sisi ini dengan sisi ini, maka berdasarkan sifat transitif dapat kita peroleh bahwa
AC dengan XZ ini sebanding dengan BC dan YZ. AC dengan XZ ini sebanding dengan BC dan YZ, dan juga BC dan YZ sebanding dengan AB dan XZ. Sehingga dengan sifat transitif kita peroleh bahwa AC dengan XZ sebanding dengan BC dan YZ, serta sebanding dengan AB dan XY. Maka teorema ini telah terbukti bahwa dua segitiga ini adalah sebangun karena berdasarkan definisinya, di mana sudut-sudutnya ini kongruen dan sisi-sisinya ini sebanding, maka dua segitiga tersebut merupakan sebangun. Maka teorema ini terbukti benar. Sekian, terima kasih. Oke, untuk pembuktian teorema 10.4 atau yang terakhir, yakni berbunyi bahwa dalam suatu kesesuaian antara dua segitiga, jika dua pasang segitiganya berkesesuaian sebanding dan sudut-sudut yang diapitnya kongruen, maka kesesuaian itu sebangun. Nah, di sini itu terdapat dua buah segitiga yang saling bersesuaian. Kita misalkan segitiga KLM dan juga segitiga XYZ. Nah, dari sini kita ketahui bahwa dua pasang sisi itu sebanding. Nah, dua sisi ini sebanding, KM, MKM, dan juga XZ ini sebanding, dan juga YZ dan juga ML ini juga sebanding. Lalu sudut yang diapitnya kongruen, sudut M dan juga sudut Z yang diapitnya ini kongruen. Lalu di sini diketahui sudut ruas garis MKM kongruen dengan ruas garis ML LM XZ. Lalu LM kongruen dengan YZ. Lalu sudut M ini kongruen dengan sudut Z. Nah, di sini melalui ini dan juga sudut KML ini kongruen dengan sudut XZY. Lalu dari sini kita dapat peroleh bahwa ya ini sudah kita ketahui. Lalu akan dibuktikan bahwa segitiga KLM ini sebangun dengan segitiga XYZ. Nah, maka kita akan buktikan bukti. Nah, jika misalkan kedua segitiga ini kongruen, maka otomatis segitiga ini sebangun. Nah, misalkan dua segitiga ini tidak sebangun, tidak kongruen maksudnya, maka karena sudah diketahui di awal bahwa sudut KML ini kongruen dengan sudut XZY, maka kita buat misalkan sebuah garis pada segitiga. Buat garis
AB yang memotong dua sisi segitiga KM dan LM. Kita misalkan garis api di sini. AB. Nah, karena sedemikian sehingga AM ini sama dengan XZ dan juga BM ini sama dengan IZ. Cuman sehingga nah, karena hal ini dapat kita simpulkan, kita buat garis. Nah, dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABM akibatnya segitiga ABM ini kongruen dengan segitiga XYZ karena berdasarkan sisi. Karena AB juga berhimpit dengan XZ, maka di sini AM ini sama dengan XZ ini dan ini kongruen. Lalu MB ini dan juga ini kongruen juga, serta AB dan juga XY ini berhimpit, maka dapat kita peroleh segitiga ABM ini sama dengan, maksud saya kongruen dengan segitiga XYZ berdasarkan teorema sisi. Nah, karena hal tersebut menurut pernyataan sebelumnya dapat kita peroleh bahwa AB ini sejajar dengan KL. Nah, karena AB sejajar dengan KL, lalu menurut karena AB ini sejajar dengan ini, AB sejajar dengan KL, AB sejajar dengan KL. Karena AB sejajar dengan KL, berdasarkan akibat sebelumnya dapat kita peroleh bahwa segitiga ABM ini sebangun dengan segitiga KLM karena akibat sebelumnya, akibat 10.2. Lalu dari sebelumnya kita peroleh bahwa segitiga ABM ini kongruen dengan segitiga XYZ. Lalu kita juga peroleh bahwa ABM ini kongruen dengan KLM, maka berdasarkan sifat transitif kita peroleh bahwa segitiga KLM ini bersesuaian dengan segitiga XYZ karena berdasarkan sifat transitif. Nah, maka pernyataan ini terbukti benar. Sekian, terima kasih.
Sekian video pembuktian yang telah saya buat, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.